Baik, wah sesi perkenalannya padahal sama alumni, tapi saya kira perkenalan itu masih tetap dibutuhkan ya, supaya makin kenal lagi. Nah, Ibu Bapak, sekarang kita langsung ke agenda tentang policy brief ya. Di sini saya mau nanya dulu, yang sudah pernah nulis policy brief boleh angkat tangan, siapa? Sudah pernah menulis menyusun policy brief atau kertas kebijakan kalau bahasa ini? Ada? Ya, itu kenapa kita bikin agenda ini ya Pak. Di sekolah dimanapun, dimanapun organisasi. Ya? Bukan. Beda. Kertas kebijakan. MOU bukan Pak. Bukan. Policy brief itu adalah sebuah dokumen ya, maksimal itu ya 5 halaman, nggak boleh panjang-panjang. Kenapa ya nggak boleh panjang-panjang policy brief itu? Tidak pusing membaca. Siapa yang membaca Pak? Sasaran kebijakan. Siapa yang sebenarnya menjadi sasaran kita membaca policy brief? Pembuat kebijakan, pemerintah. Bapak Ibu bayangkan ketika menyusun policy brief itu yang membaca menterinya atau pejabat eselon satunya, gitu ya. Yang kalau dilihat nih rutinitas mereka itu sudah sangat padat. Mereka nggak punya waktu untuk membaca dokumen 10 apalagi 100 halaman. Mereka maunya tuh ide-ide atau pikiran-pikiran yang oke, maunya apa gitu. Poin-poinnya apa? Langsung aja. Tapi kadang kalau kita kasih poinnya verbal aja, nggak dicatat, tinggalan kan. Terus kadang pejabatnya juga, tadi si bapak itu tuh ngomong apa ya gitu. Nah itu gunanya kita perlu ada policy brief. Jadi selain nanti dipresentasikan oleh Pak siapa? Pak Iwan ya? Iya, Pak Iwan yang berbicara. Iya enggak? Oh masih didiskusikan ya? Barita itu. Saya ikut Barita aja. Jadi selain nanti dipresentasikan gitu ya, policy brief ini akan kita berikan kepada siapa? Kepada siapapun yang bisa membantu kita membuat kebijakan transformasi sekolah sirkular. Nah ini kenapa nanti bayangannya Ibu Bapak setelah ikut workshop ini pulang kita bisa bawa policy brief bareng-bareng ya. Nanti mau audiensi sama Pemda, audiensi sama siapa, ini policy brief kita gitu, udah punya program. Terus saya kira yang kedua tadi kan agendanya Mbak Dita saya kira sudah memberi pemantik yang komprehensif. Untuk program CSPP setidaknya 5 tahun ke depan ya, itu Mbak Dita tadi sudah ngasih pemetaan apa aja yang bisa dilakukan CSPP sebagai sebuah komunitas. Nah, saya akan izinkan saya memberikan sedikit pengantar dulu tentang policy brief supaya kita lebih jelas mau bikin apa sih, gitu ya. Setelah itu saya akan mengundang Mbak Ella untuk berbagi. Jadi jangan khawatir Ibu Bapak, policy briefnya sudah kita buatkan draftnya. Draftnya ini masih istilahnya cukup general. Nah, nanti tugas Ibu Bapak adalah sama-sama mereview. Kita bareng-bareng merevisi mana yang mau ditambah, dikurangi, dibuat lebih detail, memperhatikan supaya policy brief ini bisa berdampak, gitu ya. Nah, kita mulai dari pengantar sedikit apa itu policy brief. Boleh? Nah, jadi tadi policy brief itu adalah dokumen yang ringkas dan terfokus. Jadi harus ringkas, harus fokus. Tujuannya apa? Harus jelas dari awal. Contohnya, untuk workshop ini kita semua, mari kita sepakati ya Bapak Ibu, agenda kita semua adalah kita mau transformasi sekolah sirkular di level nasional. Ya, Ibu Bapak ya, itu agenda kita. Kita semua sepakati bersama. Nah, itu sudah ada satu agenda fokus. Nah, biasanya di sini dalam policy brief ini isu yang dibahas itu sekarang kebijakan publiknya. Kalau ngomong kebijakan publik itu apa aja ya komponen yang harus dimasukkan di situ? Kita harus bicara masalahnya dulu. Ada masalah publik apa ini, gitu kan? Terus dari masalah itu kita gali, ya, apa yang menjadi temuan-temuan data-data di lapangan itu penting. Karena kalau kita mau meyakinkan membuat kebijakan, kita harus datang bawa data. Jangan bawa katanya, gitu ya. Tapi bawa data. Misalnya kita bisa bilang
CSPP itu sudah ada 124 sekolah yang tergabung menjadi alumni IPA. Dari 124 ini, Mbak Nita sebelumnya udah ngasih data berapa potensi sampah yang dihasilkan dari 124 ini aja ya. Nah itu sekitar berapa? Per 300 siswa untuk sekolah berbasis pesantren, berbasis boarding 300 ton per hari. 300 ton per hari. Yang 300 siswa. Ya. Ibu bapak mungkin siswanya ada yang lebih 24 jam. 24 jam. Kalau yang reguler? Kalau yang reguler 20 sampai 30 kg per hari. Untuk organik dan anorganik dengan biaya makan siang. Kalau tidak pakai makan siang saya kira lebih rendah. Anggap 30 kilo per hari, itu 1 bulan itu sudah hampir lebih dari 1 ton ya. Lebih. Dan itu baru 1 sekolah, belum terlanjut lagi. Nah ini yang saya kira data-data yang perlu nanti dikuatkan. Kenapa akhirnya? Kalau kita lihat kebijakan nasional mengenai ekonomi sirkular itu baru di sektor industri, tekstil gitu ya, sumber daya alam, tapi belum di sektor pendidikan. Padahal ini juga di salah satu sektor yang penting. Nah, dan ini setelah menemukan masalah, policy brief itu harus punya rekomendasi. Biar nggak dibilang kamu protes aja, nggak bawa masalah aja, nggak ngasih solusi. Policy brief itu harus punya rekomendasi yang konkret, harus bisa dijalankan oleh langsung si pembuat kebijakannya ataupun yang membaca. Nah, nanti tolong dipastikan di draft policy brief kita, apakah rekomendasi kita sudah konkret, apakah rekomendasi kita sudah relevan. Lalu tadi ditulis berbasis data, panjangnya umumnya 2-4 halaman, ini masih ya bisa cukup fleksibel gitu ya. Ada beberapa policy brief itu yang bahkan sampai 7 halaman gitu ya. Karena nanti ada data-data lain yang ditambahkan. Tapi biasanya ringkas, tidak boleh panjang. Lanjut, next. Nah, mengapa policy brief itu penting? Jadi tadi salah satunya karena kita perlu paham pembuat kebijakan itu nggak punya banyak waktu. Ya tiap hari pasti ada aja yang audiensi gitu ya, audiensi komunitas ini, audiensi masing-masing maksimal mungkin hanya waktu 5 menit. Jadi kita harus menyiapkan dokumen yang bisa langsung dibaca dalam waktu 5 menit. Nah biasanya nanti ada namanya ringkasan eksekutif. Nah dalam ringkasan eksekutif itu kita sangat pendek, tapi betul-betul menggambarkan intisari dari dokumennya. Ibaratnya nih, anggaplah menterinya yang baca, mungkin dia hanya baca ringkasan eksekutifnya. Yang lainnya mungkin baru didisposisi, dilanjutin, di follow up, tapi dia harus masukkan dulu ringkasan eksekutif. Nah, lalu yang kedua, untuk Bapak Ibu yang membuat policy brief, ini penting karena bisa memperkuat isu advokasinya. Karena seringkali kita misalnya ditanya, oke, Anda kebutuhannya apa? Kemarin waktu mengisi Google Form, ada nggak yang bingung mengisi misalnya apa rekomendasi kebijakan yang diharapkan di level nasional misalnya? Ada nggak yang kebingungan mengisi itu? Iya. Nah, ini yang seringkali menjadi kadang hambatan. Kita sering sering menghadapi masalah di level akar rumput setiap hari. Tapi kadang-kadang kita tuh bingung, gimana ya caranya mengadvokasi ini menjadi isu yang lebih besar. Kadang kalau saya ditanya, oke, sekarang ada waktu ketemu sama menteri 5 menit, apa yang akan dibicarakan misalnya. Nah, 5 menit itu kan tidak lama ya, sangat singkat gitu. Kalau Anda sudah punya policy brief, itu akan lebih gampang. Nih, kami punya agenda. Tapi jangan cuma dikasih, harus bisa dipresentasikan juga. Ini intinya apa, isinya apa. Nah itu nanti Bapak Ibu kita sama-sama belajar gitu ya, mempresentasikan policy brief. Nah, lanjut. Next, struktur umum ini sedikit aja, Bapak Ibu kira-kira isinya. Judul itu harus kuat dan jelas. Lalu ada ringkasan eksekutif itu sangat ringkas gitu ya, to the point. Jadi kita langsung biasanya
Rekomendasinya ada 4, ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gitu. Jadi disebutkan. Terus latar belakang masalah ini penting. Kita perlu meningkatkan kenapa sih pembuat kebijakan harus peduli sama isu ini. Kenapa kami harus peduli? Itu harus masuk di latar belakang. Lalu temuan kunci. Oke, apa masalah-masalah yang ada di lapangan? Temuan-temuan kuncinya apa? Lalu rekomendasi dan kebijakannya apa? Ya, rekomendasinya apa? Tadi kuncinya harus ada poin-poinnya jelas, gitu. Dan yang terakhir, ini penting, arah tindak lanjut. Setelah ini apa yang mau dilakukan? Karena kadang kan pembuat kebijakan juga akan menuntut, gitu ya. Ini saya sudah follow up, terus apa ini dari Anda, kontribusi Anda, gitu. Nah, itu harus ditunjukkan juga di arah tindak lanjut. Oke. Next, terakhir. Nah, ini kira-kira gambaran besar dari policy briefnya CSPP. Jadi yang pertama temuannya adalah dari berbagai pelatihan yang dilakukan di IPA. Itu menjadi temuan-temuan. Makanya kemarin Ibu Bapak kita minta untuk mengisi Google Form, gitu ya. Kami juga ingin tahu perkembangan di setiap sekolah Ibu Bapak sudah sejauh apa. Lalu mengangkat praktek baik, tantangan dan kebutuhan sistemik dari sekolah. Nah, ini mungkin kami butuh bantuan Miss Irma ya nanti ya untuk memetakan dirinya ya. Kemarin yang kita diskusikan studi kasus ya yang mungkin bisa diceritakan di policy brief. Nah, studi kasus ini biasanya kita bisa buat kategorisasinya. Misalnya kita mau memilih, kadang kan nggak mungkin kebijakan di Jakarta disamakan dengan kebijakan di Pekanbaru misalnya, atau kebijakan di kota disamakan dengan kebijakan di desa. Kadang nggak bisa. Karena ada banyak perbedaan geografis, perbedaan konteks gitu ya. Nah, nanti kita juga perlu memberi kasus yang mewakili beragam situasi sekolah. Sekolah di desa seperti apa, sekolah di daerah urban seperti apa, sekolah di semi urban gitu ya, di outskirt gitu ya seperti apa. Itu harus kita ceritakan juga. Nah, sasarannya jadi mudah-mudahan ini yang dari kami bayangkan policy brief ini bisa kita lanjutkan, gitu, kirimkan ke pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga mitra pembangunan. Kalau ada kerjasama makanya Mbak Nita dan Miss Irma ini sudah saya kira jungkir balik gitu ya, mengusahakan hari ketiga itu kita mengadakan simposium sirkular, sekolah sirkular, yang itu mengundang berbagai stakeholder ya, Mbak Nita ya. Ada dari DLHK, Departemen Lingkungan Hidup, lalu ada dari perusahaan, kemudian Kemendiknas, Kemendikbud, tetapi mungkin diwakilkan tidak Pak Menteri karena selampung kan. Ya, kalau dari industrinya? Industrinya ada dari Coca-Cola, dari Mobil, dari Dinas. Nah, ini Mbak Rita sudah memfasilitasi CSPP punya forum supaya Ibu Bapak bisa menyampaikan agendanya. Gitu ya, mudah-mudahan hari ketiga nanti lebih banyak lagi kolaborasi yang bisa dilakukan oleh CSPP, baik dengan pemerintah, mitra industri ataupun organisasi komunitas, gitu ya. Nah, saya kira ini terakhir mungkin hanya kesimpulan ya, boleh di next? Ya betul. Jadi sekarang saya kira saya akan menyerahkan dulu agendanya ke Mbak Era untuk bisa menceritakan lebih detail hasil data-data Ibu dan Bapak gitu ya. Setelah ini nanti kita bisa break dulu ya, setelah sesi dengan Mbak Era. Setelah break baru kita kerja lagi. Bapak Ibu semua sudah bawa laptop ya? Bawa? Ya bawa ya? Ada yang bawa? Ya, yang nggak bawa bisa kerja bareng sama yang bawa ya. Habis ini nanti kenalannya bukan hanya moda transportasi, tapi ada yang bawa laptop apa enggak. Nanti kita kerja bareng, minimal satu laptop bisa bertiga, gitu ya, kiri kanan. Oke, nah nanti setelah coffee break kita kerja bareng mereview draft policy briefnya. Mudah-mudahan sore ini sudah final. Jadi Bapak Ibu hari Jumat
udah bisa Parangkusumo gitu kan, dan hari Sabtunya bisa finalisasi untuk presentasi. Begitu ya. Sebelumnya ada pertanyaan Ibu Bapak? Ada yang mau bertanya? Atau kita langsung aja ke Mbak Ellen ya, nanti yang lebih spesifik. Silakan Mbak Ellen. Oke, mari kita sambung dulu. Mbak Ellen mau di sana atau mau di sini? Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanyain? Bisa di sini laptopnya.